kegiatan yang bersifat diwajibkan hasil yaitu safety talk. Safety talk ini adalah salah satu tujuannya adalah kita bisa mengidentifikasi adanya suatu bahaya di tempat kerja kita, sehingga ketika kita melakukan suatu aktivitas kerja kita dapat menghindari resiko dari bahaya itu. Sebenarnya safety talk ini langkah baiknya dilakukan setiap shift atau lebih dikenal dengan VRI5M, yaitu pembicaraan selama 5 menit VRI5M. Karena di area ini resiko terpaparnya bahaya tidak terlalu signifikan atau lebih serius, jadi minimal safety talk dilakukan 2 minggu sekali selama 1 bulan. Karena area ini kan tidak terlalu rentan lah terkena resiko dari bahaya. Pada materi safety talk kali ini saya akan memaparkan tentang suatu bahaya di lingkungan kerja. Bahaya itu apa? Bahaya adalah suatu material atau perilaku dari suatu pekerja yang dapat menimbulkan suatu resiko cedera atau resiko kecelakaan. Itu namanya bahaya. Nah, suatu resiko atau bahaya ini ketika kita bekerja pasti akan menimbulkan resiko ini ya semacam sebelum kita kerjakan kita harus mengidentifikasi adanya bahaya dari suatu pekerjaan kita. Contohnya kata rantai licin itu kan suatu bahaya. Gimana cara mengidentifikasi atau mengurangi bahaya itu? Ya kita harus mengepel atau membersihkan dari ceceran air di tempat kerja kita. Resikonya apa? Nah, tadi kan bahaya. Bahaya itu suatu zat atau material atau perilaku yang menyebabkan resiko. Nah, bahayanya itu rantai licin. Resikonya apa? Ya kita terpleset. Nah, terpleset inilah dinamakan resiko. Nah, ketika kita terpleset, akhirnya kan kita mengalami luka. Nah, itu namanya kecelakaan kerja. Luka itu artinya cedera. Terpleset itu resiko rantai licin, artinya bahaya. Dengan kita harus bisa mengidentifikasi adanya bahaya. Contoh lain, ketika kita memanaskan sampel di oven. Nah, oven itu kan panas, ya kan? Itu bahaya itu. Oven panas, kalau kita nggak pakai sarung tangan, pasti kan kita melepuh, ya kan? Nah, itu namanya resiko. Resiko tangan kita terkena cedera, yaitu melepuh akibat bahaya dari oven yang panas. Itu adalah salah satu identifikasi contoh-contoh identifikasi yang ada di laboratorium. Oleh karena itu, dalam teori keselamatan kesehatan kerja atau K3 itu dikenal adanya hierarki pengendalian bahaya. Nah, itu bisa kita lihat di HIRA, Hazard Identification Risk Assessment, atau IBPR, identifikasi kemudian bahaya risiko. Nah, itu ada semua dokumennya di Pak Budiman ada, bisa di officer, di saya ada, semuanya ada. Nanti kan kita sambil sosialisasi lah. Itu namanya hierarki pengendalian bahaya. Hierarki ini apa aja? Nah, kita harus tahu nih pekerja terutama di lingkungan laboratorium itu kita harus tahu apa itu hierarki pengendalian bahaya. Salah satunya itu eliminasi.
Eliminasi itu apa? Eliminasi itu adalah mengurangi atau menghilangkan dari suatu adanya bahaya. Contohnya tadi rantai licin. Nah, rantai licin, rantai terpapar debu batu bara atau sampel. Cara mengurangi atau mengeliminasi dari bahaya apa? Ya dipel atau disapu. Nah, itu caranya mengurangi dari bahaya. Bisa dipahami kan? Ya. Salah satu contohnya yang kita ada di laboratorium seperti itu. Yang kedua apa? Substitusi. Substitusi jadi dia mengganti. Jadi suatu peralatan, misalkan peralatan yang banyak menimbulkan bahaya atau beresiko menimbulkan cedera. Misalkan peralatan A, peralatan A ini banyak menimbulkan bahaya. Nah, gimana supaya tidak menimbulkan bahaya? Maka peralatan ini harus diganti dengan peralatan yang lain yang lebih safety. Nah, itu contohnya furnace as, misalkan bahaya ini furnace as sudah lama operasinya, itu bahayanya banyak. Nah, gimana? Mungkin karena kebijakan manajemen dan lain sebagainya. Maka furnace as ini harus diganti karena dalam furnace yang baru, karena furnace as yang lama itu bahayanya banyak. Gitu. Itu substitusi. Yang ketiga apa? Kontrol teknik. Kontrol teknik salah satunya kalau di lab ini nggak terlalu tekniknya, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kelihatan. Contohnya di plan itu kalau kita jalan-jalan ke preparasi, area sampling, itu di plan ada namanya tangga. Nah, tangga itu pasti ada anak tangga dan dilengkapi dengan pengaman pegangan. Itu adalah rekayasa teknik dari suatu bila terjadi resiko bahaya jatuh atau resiko cedera jatuh, maka anak tangga ini atau pegangan tangga ini adalah suatu rekayasa teknik untuk mengurangi adanya bahaya. Contoh mesin, yang kayak crusher atau ring mill, yaitu harusnya dikasih pelindung mesin. Pelindung mesin ya karena untuk mengurangi bahaya akibat aktivitas kerja mesin terhadap pekerja. Karena kayak jauh crusher itu kan, kalau kita gunakan kalau nggak ada pelindung mesin, bisa jadi kan suatu saat jauhnya itu trouble mendadak, akhirnya mesinnya menjadi menimbulkan suatu bahaya bagi pekerja. Nah, itu salah satu rekayasa teknik. Yang ketiga, yang keempat adalah kontrol administrasi. Nah, ini kontrol administrasi adalah suatu pengendalian bahaya di mana administrasi yang lebih ditonjolkan. Contohnya SKS itu adalah kontrol administrasi, JSA, job safety analysis, itu adalah kontrol administrasi. Yang kita pasang itu kan MSDS ada di Bantek, ada yang kita pasang JSA, job safety analysis, itu adalah kontrol administrasi. Yang ini, nah, yang apa namanya, dilarang makan, dilarang merokok. Nah, itu adalah kontrol-kontrol administrasi. Contohnya seperti itu. Nah, kalau kita nggak pasangi dilarang merokok, itu bisa aja serta-merta kan pekerja merokok di sembarang tempat. Nah, bahaya yang paling signifikan di laboratorium adalah asap rokok, karena kita kan berhubungan dengan bahan-bahan yang lebih cenderung menimbulkan api kan, artinya kebakaran. Nah, pelarangan merokok itu penting di laboratorium, makanya kita harus kontrol administrasi. Kontrol administrasi ya salah satunya penerapan papan-papan pengumuman yang bersifat menginspirasi
atau membimbing lah para pekerja supaya timbulnya suatu cedera risiko atau kecelakaan bisa diminimalisir. Itu adalah kontrol administrasi. Nah yang kelima ini yang paling penting adalah APD, yaitu alat pelindung diri, kan? Alat pelindung diri. Namanya aja alat pelindung diri, ya kita pakai untuk melindungi diri kita dari suatu cedera atau risiko. Contohnya ya banyak kan, sarung safety, kacamata safety, masker, sepatu safety, helm safety. Itu ya salah satu mengurangi langkah-langkah mengurangi adanya suatu bahaya atau risiko. Kelima ini kita yang bekerja di laboratorium harus paham betul, karena kalau tidak paham maka timbulnya suatu risiko cedera atau kecelakaan bahkan kematian bisa terjadi karena tidak memahami adanya suatu identifikasi akibat bahaya. Bahaya itu pasti dimanapun kita mendapati suatu bahaya. Ya, demikianlah seperti talk ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari acara ini. Dan salah satu hal lagi, kalau misalkan suatu bahaya kita tidak bisa menangani diri sendiri, kita harus melaporkan ke atasan kita. Kan? Kalau atasan kita nggak mampu, laporkan aja ke atasannya lagi. Nah itu kan ahli itu jenjang pelaporan seperti itu. Kita kalau menemukan suatu bahaya tidak serta-merta langsung kita langsung eksekusi bahaya ya. Terkadang kan kita harus bisa mengidentifikasi dulu bahaya seperti apa. Kalau bahaya ringan kayak rantai licin atau debu batu bara ya kita bisa eksekusi sendiri. Tapi kalau bahaya berat kan kita harus meminta pertolongan orang lain. Bahkan tim SHI ini juga bisa kita minta pertolongan kepada mereka karena itu menyangkut keselamatan diri kita dan orang lain. Demikian cerita kita hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan ya, kalau misalkan ya kita sambil kerja sambil memperhatikan keselamatan diri kita. Namanya kerja kan tidak selamanya lurus, kan kita harus selalu waspada. Semoga untuk kedepannya kita bisa memahami adanya suatu bahaya di tempat kita. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin lalu yang mengabdi Pak Surono, saudara Nabi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Semoga kedepannya kita bisa rutinkan hal seperti ini. Sekian, terima kasih. Tetap semangat. Semangat pagi.